Jumpa lagi di Adu TV. Ini adalah Huawei Watch D2, smartwatch pertama di Indonesia yang punya fitur 24 hours ambulatory blood pressure monitoring. Ya, buat ngukur tekanan darah. Ya, fitur kesehatan lain juga melimpah di sini ya. Tentunya ada heart rate monitoring, SpO2 monitoring, stress monitoring dan lain-lain. Ada juga fitur health glance yang katanya dalam satu kali klik bisa memantau 9 indikator kesehatan sekaligus. Fitur olahraga juga memadai lah. Diklaim ada lebih dari 80 mode. Desainnya juga terkesan premium ya di sini dengan layar AMOLED dan kualitas juga mantap di sini. Tapi apakah ini cocok untuk kalian? Simak pembahasannya kali ini. Ya, Huawei terbilang cukup rajin untuk menghadirkan perangkat wearables mereka ke Indonesia. Sebelum Watch D2 ini, mereka juga sempat mendatangkan smartwatch kelas flagship ke Indonesia, yaitu Huawei Watch GT5 series. Kita udah pernah bikin videonya, jadi kalau kalian belum nonton, berarti kemungkinan belum subscribe. Jadi tahu dong harus ngapain. Oke, balik lagi ke Huawei Watch D2. Dan kita mulai pembahasannya dari paket penjualannya ya. Untuk paket penjualannya tentunya di dalam ada unit Huawei Watch D2 dengan strap ukuran L yang sudah terpasang. Kemudian ada strap cadangan ya, ukurannya M atau yang lebih kecil. Lalu ada alat pengukur ukuran tangan, ada kabel charger, dan ada paket dokumen. Cukup banyak ya isinya ya. Nah, untuk desain secara umum Huawei Watch D2 ini hadir dengan desain yang simple tapi tetap terkesan premium dengan bentuk persegi panjang. Bodinya menggunakan bahan aluminium alloy dan dia punya dua varian warna. Ada yang black dengan strap berbahan fluoroelastomer, lalu ada yang gold dengan strap berbahan composite leather ya. Nah, ini strapnya unik ya karena di bagian dalam ada sebuah airbag atau kantung udara untuk mekanisme pengukur tekanan darah. Ini serius sih mengukur tekanan darahnya ya. Smartwatch ini punya dimensi panjang 48 mm, lebar 26,5 mm dan ketebalan 13,2 mm. Sementara untuk bobotnya ada di 40 gram tanpa strap dan 84 gram kalau pakai strap. Untuk perlindungan terhadap debu dan air, smartwatch ini dibekali dengan IP rating di IP68. Jadi kalau nggak sengaja kecemplung, seharusnya sih masih aman-aman aja. Di sisi kanan ada dua tombol fisik untuk membantu navigasi smartwatch ini. Ada rotating crown yang bisa digunakan untuk navigasi scrolling ataupun untuk kembali ke home ketika ditekan. Lalu ada juga tombol yang bisa di custom untuk membuka satu menu tertentu. Selanjutnya di sisi kiri terdapat mikrofon dan speaker. Lanjut ke sisi depan, ini adalah layar AMOLED berukuran 1,82 inci. Resolusinya adalah 480 x 408 pixel dengan kerapatan di angka 347 ppi, rapat nih ya. Sementara di sisi belakang ada sensor-sensor dan ada tombol untuk mekanisme lepas pasang strap. Nah, untuk OS, dia pakai Harmony OS 5.0. Ini adalah OS buatan Huawei sendiri yang terasa mulus dan responsif kalau digunakan. Untuk konektivitas, dia punya Bluetooth versi 5.2, ada NFC dan ini bisa berfungsi untuk cloning akses card juga ya. Kemudian dia punya built-in GPS. Sayangnya di sini belum ada dukungan untuk Wi-Fi. Nah, untuk pairing ke smartphone kita harus menggunakan aplikasi Huawei Health. Ini bisa untuk smartphone Android atau iOS ya. Tapi untuk bahasan kali ini kita coba pakai Android aja. Untuk petunjuk mendownload Huawei Health, silakan buka aja website resmi Huawei atau scan barcode yang ada di box paket penjualan. Proses pairing terbilang mudah ya. Tinggal buka aplikasi Huawei Health, kemudian pilih menu scan atau add device. Setelah itu tinggal ikuti prosesnya. Nah, seperti yang udah kami bahas di awal ya, fitur yang jadi andalan dari smartwatch ini adalah untuk memonitor tekanan darah ya. Oke, tentunya banyak yang nanya ya, kenapa smartwatch yang satu ini spesial banget untuk ngukur tekanan darah? Karena yang satu ini penting banget. Nah, mau tahu kenapa? Nah, salah satu penyakit yang terkait dengan tekanan darah yang paling sering dijumpai di Indonesia adalah hipertensi. Ya, di seluruh dunia juga begitu sih sebetulnya ya. Nah, menurut artikel ini dibuat oleh Kementerian Kesehatan, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis di mana tekanan darah dalam tubuh meningkat lebih dari batas normalnya. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk penyakit jantung, stroke, dan yang gak kalah parahnya adalah kerusakan ke ginjal kalau ini berkelanjutan. Nah, dalam artikel lainnya dari Kementerian Kesehatan, hipertensi juga sering disebut sebagai silent killer karena gejalanya yang mungkin tidak terlalu terasa ya. Karena itulah penting untuk kita agar selalu melakukan pemantauan tekanan darah secara rutin. Dan salah satu metode yang bisa memudahkan kita untuk memantaunya adalah secara terus-menerus dengan menggunakan ABPM. Nah, menurut artikel dari Siloam Hospital, Ambulatory Blood Pressure Monitoring atau ABPM ini adalah metode pemantauan tekanan darah dengan alat khusus yang dilakukan secara berkelanjutan atau terus-menerus selama 24 jam. ABPM ini secara otomatis akan mengukur tekanan darah pada interval waktu tertentu, biasanya sekitar 30-60 menit sekali. Dari hasil pemantauan tersebut akan dihasilkan sebuah laporan yang berisi bagaimana kondisi tekanan darah kita selama 1 hari penuh.
Laporan hasil ABPM ini tentunya akan sangat bermanfaat ya, karena dengan ini kita jadi bisa menyesuaikan pola hidup sehari-hari untuk mengendalikan tekanan darah dan mencegah berbagai penyakit yang timbul akibat tekanan darah yang berlebihan. Nah, di Huawei Watch D2 ini kita bisa menggunakan fitur monitoring tekanan darah dengan mudah dimanapun dan kapanpun juga. Tapi disclaimer dulu ya, Huawei Watch D2 ini bukan alat kesehatan, jadi data dan hasil pemantauannya itu buat referensi aja. Dan jangan digunakan sebagai dasar diagnosis ya, atau pengobatan medis. Jadi, kalau mau melakukan diagnosis atau pengobatan medis tetap harus konsultasi ke dokter dulu. Jadi, dia bisa untuk indikator. Tapi jangan kalau misalnya, wah tekanan segini ya, oh udah pasti saya harus minum obat ini. Jangan. Datang ke dokter dulu aja. Dok, kenapa tekanan darah saya kata jam ini sekian? Nah, nanti dicek tuh sama dokternya tuh. Oke, di jam ini ada 2 jenis monitoring tekanan darah yang bisa dilakukan, yaitu single measurement dan ABPM tadi ya. Tapi sebelum melakukan monitoring tekanan darah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pastikan dulu ukuran strap yang digunakan sudah pas dengan ukuran tangan kita. Ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Dan selain menggunakan strap dengan ukuran yang pas, Huawei juga menyarankan kita untuk melakukan monitoring tekanan darah dengan posisi khusus ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Kita disarankan untuk duduk sambil menyilangkan tangan yang mengenakan smartwatch ini dengan posisi yang sejajar dengan jantung. Kemudian gunakan tangan satunya untuk menopang siku dari tangan yang disilangkan. Sedikit catatan ya, pastikan tubuh kalian semuanya tenang dan santai. Jadi jangan kaku gitu. Setelah itu kita bisa mulai melakukan monitoring tekanan darah melalui blood pressure monitoring di sini ya. Proses ini akan memakan waktu sekitar 1 menitan dan akan menghasilkan informasi berapa tingkat tekanan darah kita. Data ini secara otomatis akan tersimpan di akun Huawei Health kita. Tapi kalau misalnya mau minjamkan jam ini ke orang lain untuk memantau tekanan darah, kita bisa gunakan opsi guest measurement ya. Karena kalau pakai mode itu hasilnya tidak akan tersimpan di akun Huawei Health kita. Oke, kita coba dulu yang single measurement. Kita ngetes perbandingannya antara yang normal sama yang memang punya hipertensi di sini ya. Nah, terlihat ya kalau Huawei Watch D2 ini menunjukkan tekanan darah yang tinggi saat digunakan oleh mereka yang mengidap hipertensi. Sementara saat digunakan untuk yang tekanan darahnya cenderung normal, jam ini menunjukkan kalau hasil monitoringnya juga terbilang cukup normal. Oke, sekarang kita masuk ke ABPM. Nah, kalau mau monitoring darah sepanjang hari, kita pakai fitur yang satu ini ya, ABPM ini. Fitur ini secara otomatis akan menjalankan fungsi monitoring tekanan darah setiap beberapa waktu sekali. Sebelum mengaktifkan fiturnya, kita akan diberi opsi untuk memilih interval waktu dari monitoring tekanan darah. By default, intervalnya ada di angka 30 menit. Tapi ada juga opsi setiap 15 menit, 20 menit, 45 menit, atau 60 menit sekali. Saat siang hari akan ada notifikasi dalam bentuk getaran ketika sudah saatnya menjalankan fungsi monitoring tekanan darah. Dan ketika waktunya tiba, kita tinggal lakukan monitoring tekanan darah dengan posisi tangan menyilang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sementara saat malam hari atau saat kita tidur, fungsi monitoring tekanan darah akan berjalan secara otomatis tanpa ada notifikasi. Menurut Huawei, untuk metode ABPM saat malam hari, saat kita lagi tertidur, kita nggak perlu menggunakan posisi tangan yang menyilang. Dan monitoring tekanan darah akan tetap berjalan secara otomatis meskipun kita sedang tertidur. Hasilnya mungkin akan lebih akurat kalau kita pakai posisi tangan menyilang, tapi kata Huawei sih selisih akurasinya nggak terlalu jauh. Karena ya memang kalau kita tidur ya terlentang, berarti posisi jamnya memang akan sejajar dengan posisi jantung kita, kurang lebih lah ya. Setelah dilakukan monitoring selama 24 jam, akan dihasilkan sebuah laporan tentang bagaimana keadaan tekanan darah kita sepanjang hari. Laporan ini bisa dilihat lewat aplikasi Huawei Health. Contohnya nih seperti ini nih ya. Oke, di sini juga ada fitur namanya Health Glance ya. Ini nggak kalah menariknya. Dan di sini dengan satu kali klik aja kita bisa memantau 9 indikator kesehatan sekaligus. Langkah pertama dalam menggunakan fitur ini adalah kita harus menyentuh tombol yang ada di sisi kanan bawah selama kurang lebih 30 detik. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran tekanan darah dengan posisi tangan menyilang seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Setelah itu akan muncul semacam rangkuman yang berisi beberapa data terkait kesehatan kita. Mulai dari data kesehatan umum seperti detak jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, tingkat stres, dan suhu permukaan kulit. Kemudian ada juga data kesehatan jantung seperti gejala detak jantung tidak normal, arterial stiffness atau kekakuan pada arteri, dan ECG juga bisa di sini. Huawei mengklaim dengan fitur ini kita bisa memperoleh dugaan terkait gangguan pernapasan saat kita tidur berdasarkan data kesehatan yang diperoleh. Keseluruhan proses menggunakan fitur Health Glance ini makan waktu sekitar 60-90 detik saja. Cukup praktis jadi ya. Nah, di aplikasi Huawei Health ini ada fitur yang cukup menarik juga, yaitu Health Community. Dengan fitur ini kita bisa membagikan hasil monitoring kesehatan kita. Biasanya sih ini kita bagi-bagi ke anggota keluarga yang lain misalnya gitu ya, biar bisa saling pantau. Tapi catatannya tentunya anggota keluarga lainnya juga harus pakai perangkat wearables dari Huawei. Kalau pakai perangkat wearables yang lain ya nggak bisa tentunya.
Oke, walaupun jam ini diarahkan untuk fitur kesehatan seperti mengukur tekanan darah, tapi bukan berarti nggak bisa dipakai buat olahraga. Ada banyak jenis olahraga yang bisa dipantau melalui jam ini. Huawei sendiri mengklaim ada lebih dari 80 jenis olahraga yang bisa dipantau, jadi udah lumayan banyak sih sebetulnya. Kemudian sama seperti smartwatch lainnya, yang satu ini juga bisa digunakan untuk menerima notifikasi dari smartphone. Contohnya seperti pesan WhatsApp ya. Menarik ya, kita juga bisa membalas pesan WhatsApp secara langsung dari smartwatch ini. Tapi kita hanya bisa pakai fitur quick reply saja. Kalau ngetik pakai keyboard itu belum bisa. Template untuk fitur quick replies itu juga bisa kita custom melalui aplikasi Huawei Health. Sedangkan untuk WhatsApp call baru bisa untuk notifikasinya aja. Jadi belum bisa untuk langsung diangkat atau ngobrol via jamnya, belum. Tapi kalau untuk telepon seluler kita bisa angkat langsung dari jam ini tanpa masalah. Oke, sekarang kita lihat daya tahan baterainya. Ketika kami coba dengan skenario di mana smartwatch terus terhubung ke smartphone dan kita menjalankan fitur ABPM sepanjang hari dengan interval 30 menit sesuai dengan anjuran, baterai akan berkurang sekitar 20-25% setiap hari. Jadi kemungkinan dia bisa bertahan 4 harian lah, mungkin bisa sampai 5 hari. Dan kalau dengan skenario yang sama tapi pakai always on display, baterai akan berkurang sekitar 30-35% setiap hari. Jadi kemungkinan akan bertahan sekitar 2-3 hari. Huawei sendiri mengklaim kalau smartwatch ini bisa bertahan hingga 5 hari untuk penggunaan sedang dan 6 hari untuk penggunaan ringan dalam sekali charge ya. Terbilang standar sih menurut kami dan ya lumayan mirip lah dengan hasil pengujian kami. Sementara untuk charging sampai penuh, dia akan butuh waktu kurang lebih 90 menit. Nah, Huawei Watch G2 ini mulai dijual di tanggal 1 November 2024 dengan harga kisaran 5.499.000 dan pada saat itu akan ada promo bonus Huawei FreeBuds 5i. Kemudian ada additional extended warranty service selama 1 tahun dan ada accidental warranty selama 2 tahun. Untuk detail lengkapnya cek di deskripsi aja langsung ya. Kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia belum ada dukungan untuk Wi-Fi. Kemudian, belum bisa angkat telepon dari WhatsApp. Kalau telepon seluler sih udah bisa. Lalu balas pesan dari jam itu baru bisa lewat quick replies, belum bisa pakai keyboard. Kemudian untuk daya tahan baterainya itu nggak bisa disamakan sama yang seri GT ya. Jelas yang seri GT bisa lebih awet, tapi tentunya itu karena fitur monitoringnya dia juga yang lebih lengkap. Nah, dari sisi menariknya, desainnya lumayan keren dan kelihatan premium. Kemudian fitur kesehatannya melimpah, mulai dari basic seperti heart monitoring, sleep monitoring, dan lain-lain sampai dengan yang canggih seperti yang ambulatory blood pressure monitoring atau ABPM itu ada di sini. Lalu fitur olahraga juga banyak, ada 80 lebih di situ ya. Ada fitur cloning access card pakai NFC, ada IP rating di IP68, kemudian bisa di-pairing dengan OS Android maupun iOS. Nah, ini menarik sekali ya. Kemudian dia punya speaker dan mikrofon jadi bisa digunakan untuk teleponan dan Harmony OS 5-nya ini mulus dan lancar saat dioperasikan. Dan yang paling penting ya, tadi ABPM udah dibahas, tapi yang paling penting sebetulnya saya tekankan lagi, dia bisa mengukur tekanan darah dengan lebih akurat karena dia pakai balon tadi ya. Kalau yang cuma dikira-kira pakai detak jantung itu tidak akan seakurat ini. Meskipun demikian, Huawei tetap bilang bahwa ini bukan alat medis, tapi bisa untuk indikator bagi kita ya. Nah, pertanyaannya, untuk siapa yang satu ini? Ya jelas, menurut kami Huawei Watch G2 ini paling cocok untuk siapapun yang ingin melakukan monitoring tekanan darah dimanapun dan kapanpun. Dan ini sangat-sangat penting, terutama kalau sudah 40 tahun ke atas. Nah, udah semakin penting tuh ya. Ya, fitur kesehatan lain juga terbilang banyak lah di sini ya. Jadi cocok juga untuk yang butuh monitoring aspek kesehatan lainnya juga. Pada akhirnya, kalau yang benar-benar dibutuhkan adalah untuk mengukur atau untuk memantau tekanan darah secara berkelanjutan dan sekaligus untuk yang lagi mencari smartwatch yang punya fitur kesehatan yang melimpah, rasanya sih yang satu ini sangat wajib untuk dilirik. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.